Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adab atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan hari raya. Sekarang nomor berapa? Al-Adab Sabi Ashar yang ke-17. Yang ke-16 kita ulang lagi. Sudah. Al-Adab Sabi Ashar yang ke-16 istiqbalul imami an-nasa 'indal khutbah. Imam menghadap kepada jamaah, kepada manusia tatkala berkhutbah. Fayam bagi ayastaqbilal imamu an-nasa biwajhihi bihaitsu yakunu dhahruhu ilal qiblah. Jadi imam menghadap kepada jamaah sehingga punggungnya itu di arah kiblat. Wa wajhuhu ilan nas athna al-khutbah, wajahnya menghadap kepada manusia. Wa yadullu dzalika ma akhbara bihi Abu Sa'id al-Khudri. Yang menunjukkan seperti itu adalah yang diberitakan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu hina qala tatkala ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat sholat. Sudah kita pahami bersama tentang musola di zaman Nabi adalah lahan yang biasa dipakai untuk sholat dan bukan masjid. Jadi pokoknya kalau setiap sholat ke lahan, ke lapangan, hampir setiap sholat tidak di masjid, jamaah tidak di masjid, ke situ. Misalnya apa? Sholat hari raya. Nah, sehingga akhirnya ditetapkan pokoknya kalau hari raya ya di situ. Sholat istisqa itu juga tidak di masjid tapi keluar. Kalau sholat istisqa juga di situ. Nah, kalau tempat itu sering ditempati sholat-sholat seperti itu, dan bahkan kalau di lingkungan situ melakukan sholat jamaah di luar masjid, berarti tempatnya hampir selalu di situ, itu disebut dengan musola. Adapun musola di zaman kita sekarang yang dibangun ada bangunannya dan tidak untuk tempat gudang, tidak untuk istilahnya itu tempat keluarga, tapi itu adalah tempat ibadah untuk sholat 5 waktu. Tapi kalau Jumat tidak dipakai, nah itu musola di Jawa atau di negeri kita. Nah, itu di zaman Nabi namanya bukan musola, namanya adalah Masjidul Hayy.
masjid kampung. Masjid kampung maksudnya gimana? Masjid tidak dipakai jamaah, kalau tidak dipakai Jumatan. Kalau Jumatan ditinggal ke masjid jami. Lah masjid jami itu apa? Masjid jami itu yang penting dipakai sholat 5 waktu, dipakai Jumatan, berarti itu masjid jami. Itu. Jadi musola adalah lapangan yang biasa dipakai sholat. Hampir setiap sholat jamaah di lapangan di situ. Itu disebut dengan musola. Meskipun lapangan itu tidak luas. Nah itu adalah musola. Nah saya contohkan orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji, kalau tur di sekitar Masjid Nabawi itu akhirnya nanti ditunjukkan itu adalah tempat yang digunakan oleh penduduk Madinah sejak zaman jahiliyah untuk rapat, Sakifah Bani Sa'idah. Nah sekarang masih dijaga gitu, bahwa itu tempatnya, nah supaya jamaah itu tahu gitu. Nah itu di situ tempatnya, terus nanti diajak jalan. Semuanya ini di sebelah kanannya masjid. Kalau menghadap kiblat di sebelah kanannya Masjid Nabawi. Tapi maksudnya menghadap kiblat gitu. Kalau masjid itu umumnya kan membelakangi kiblat. Kalau orang sholat menghadap kiblat, tapi masjidnya kan kalau cuma satu pintu, biasanya kan pintunya kan kalau di Indonesia kan pintunya di timur. Kalau sholat menghadap ke barat. Nah berarti masjidnya menghadap ke timur, karena masjid itu kayak rumah, pintunya di mana ya berarti menghadap ke situ. Nah kalau Masjid Nabawi kan dari 3 arah, jadi di kanan, kiri, dan di depan itu ada pintu semuanya. Nah kalau kita menghadap kiblat di sebelah kanan, yaitu adalah tempat di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat, di mana itu yaitu yang dulu adalah Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Terus setelah dari situ diajak jalan geser menuju ke arah kiblat. Di situ adalah pasar Madinah yang paling besar di zaman dulu. Dan di situ ketika di zaman Khalifah Umar tidak boleh jualan kalau orang itu tidak ngerti muamalah. Tidak boleh ikut jualan di situ kalau orang itu tidak ngerti bab muamalah di dalam Islam. Fikih muamalah. Kenapa? Karena kalau tidak ngerti nanti akan terjerumus pada yang haram. Aturan pemerintah. Nah terus setelah itu diajak jalan lagi. Nah nanti ada 3 masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh, itu Masjid Ali radhiyallahu anhu, itu Masjid Abu Bakar, itu Masjid Ghamamah. Lah Masjid Ghamamah itu dulunya bukan masjid, dulunya itu adalah di zaman Nabi SAW itu adalah lapangan. Dulunya adalah lapangan yang ketika Rasulullah SAW sholat hari raya di situ, sholat istisqa di situ. Ya. Nah disebut Ghamamah kenapa? Karena yang paling terkenal, yang paling gampang adalah tatkala kemarau panjang sampai pohon-pohon banyak mati, unta-unta banyak mati, terus Rasulullah bersama para sahabat sholat istisqa di situ. Nah, sholat belum selesai, itu sudah awan itu datang seperti gunung susul menyusul. Nah, terus seperti dinaungi awan. Nah akhirnya setelah Khulafaur Rasyidin, terus zaman Khalifah siapa itu dibangun masjid, terus diberi nama Masjid Ghamamah. Nah jadi musola jaraknya dengan Masjid Nabawi ya mungkin antara, kalau dengan Masjid Nabawinya dulu ya mungkin kurang lebih setengah kilo gitu mungkin ya, karena jarak itu sekarang itu kelihatan dekat tapi ternyata juga kalau jalan itu lumayan jauh. Sekarang kalau orang itu tawaf saja itu kalau melihat
bukan di piringan tawaf yang nggak ada atapnya, tapi di dalam yang paling dekat lingkarannya gitu, tempat tawaf gitu. Nah, satu putaran itu ternyata 1 kilo lebih, padahal kelihatannya dekat gitu aja. Nah, kembali Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat sholat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka amalan yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Amalan yang pertama dilakukan adalah sholat. Maksudnya tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada sholat qobliyah, sebagaimana tidak ada sholat apapun termasuk sholat duha. Matahari sudah terbit, tapi tidak melakukan sholat duha. Nah itu. Jadi datang ke musola belum mulai sholat takbiran. Nah, adapun kenapa kok nggak dikatakan mulai takbiran? Itu kan juga amal. Takbiran sejak di rumah sambil jalan takbiran. Karena itu tidak dikatakan bahwa sampai di tempat sholat pertama kali yang dilakukan takbiran. Nah, takbiran dari sebelum sampai di lapangan. Nah, yang dimaksud tidak ada amalan yang dilakukan di situ yang sebelumnya dilakukan. Apa itu? Adzan, iqamah, qobliyah atau sholat sunnah. Nah, karena itu di 14 tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. 15 mendahulukan sholat sebelum khutbah. Tapi di nomor 13 tidak ada sholat sebelum sholat hari raya. Maksudnya nggak ada sholat qobliyah. Bahkan datang ke tempat sholat hari raya, matahari sudah terbit, ya, itu nggak sholat duha. Nggak sholat duha, sudah. Nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah, itu. Kemudian sholat lebih dulu daripada khutbah. Sholat dulu, baru setelah sholat khutbah. Nah, terus yang ke 16 ini khutbahnya menghadap ke jamaah atau menghadap ke makmum atau kepada manusia. Dan hadis Jabir menunjukkan bahwa fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas, lalu berpaling, berdiri dan menghadap manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim, dan manusia duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum, lalu Rasulullah SAW memberi mau'idhah kepada mereka. Wa yusihim, memberi tausiah kepada mereka. Wa ya'muruhum, memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'than qata'ahu, apabila ingin menghentikan khutbahnya karena ada sesuatu yang ingin dilakukan, entah itu memerintahkan apa atau menegur siapa atau apa, itu khutbahnya diputus. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, atau memerintahkan sesuatu secara khusus, khutbahnya diputus terus memerintahkan sesuatu. Tsumma yansarifu, setelah itu meninggalkan tempat khutbahnya. Gitu. Meninggalkan tempat khutbahnya kemana? Ini masih mensifati khutbahnya Rasulullah, menuju ke hadapan para wanita, lalu memberi mau'idhah secara khusus. Nanti itu disebutkan di yang akan datang. Qala Abu Sa'id berkata, falam yazalin nasu ala dzalika hatta kharajat ma'a Marwan. Yang dilakukan oleh semua umat Islam
amalan itu tidak ada perubahan seperti itu sampai keluarlah Marwan, pemimpin umat Islam dipimpin oleh Marwan. Wa huwa amirul Madinah, dan dia adalah pemimpin Madinah fi adha au fitr. Nah, tidak diriwayatkan secara pasti, mungkin karena perawinya hanya mendengarkan dari gurunya terus agak lupa. Saya ragu-ragu Idul Fitri atau Idul Adha yang diceritakan itu. Nah mungkin gitu. Akhirnya di sini dikatakan fi adha au fitr. Falamma atainal musalla, maka tatkala kami datang ke tempat sholat, idzan mimbarun banahu katsirun ibnu Salt. Tiba-tiba di lapangan itu ada mimbarnya yang telah dibangun oleh Katsir ibnu Salt. Katsir nama orang, ibnu Salt. Fa idza Marwan yuridu ay yartaqiyahu qabla ay yusalliya. Tiba-tiba Marwan sebagai pemimpin naik mimbar sebelum sholat. Fajabadat bi thawbihi, fajabadani, maka fajadabtu, fajabattu, kok jabadan, kok zalnya enggak duluan. Artinya menarik, coba artinya apa? Marwan dan menaiki. Ya terus menaiki. Marwan dan menaikinya untuk berkhutbah. Lalu aku Belum menarik. salah. Lalu Maka aku menarik baju. iya. Kok baknya dulu. Kok jazaba itu artinya menarik. Lah ini jabana. Enggak apa-apa. Fajadabtu bi thawbihi fajadabani. Maka aku tarik bajunya, ternyata dia menarikku. Fartafa'a fa khotoba qabla sholat. Lalu tetap naik, lalu khutbah sebelum sholat. Dan pada waktu yang lalu kita menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh orang sekarang ketika Jumatan, terus ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahkan ada yang semoga kita selalu diberi ketakwaan, diberi hidayah oleh Allah. Jadi sudah alhamdulillah, sudah salawat, terus dorongan gitu ya. Nah itu habis itu sebelum khatib naik mimbar, terus ada pengumuman. Nah sesungguhnya yang di awal tadi itu sudah khutbah secara sempurna, sudah memuji Allah, sudah membaca sholawat, sudah mau'idhah. Nah itu, nah sudah semuanya. Nah itu adalah khutbah. Karena itu kalau di masjid jadi pengurus terus mau memberikan pengumuman, langsung aja. Pengumuman dari pengurus, kalau perlu bismillah bismillah, kalau nggak perlu bismillah nyasir. Sebelum khatib naik mimbar ada pengumuman begini itu aja. Nggak pakai salam, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Itu adalah khutbah, muqaddimahnya khutbah. Nah khutbah di zaman Nabi kalau singkat cukup dengan khutbatul hajah, dan itu khutbah yang paling agung. Khutbatul hajah itu apa? Khutbatul hajah itu muqaddimah yang sekian puluh tahun saya tidak pernah ganti lagi setelah membaca bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa muqaddimah itu. Adapun dulu di awal-awal dakwah dan itu ya, karena gampangannya itu ngikutin bahwa wah, kalau babnya ini muqaddimahnya begini, kalau babnya ini muqaddimahnya begini, gitu. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, jadi ya itu misalnya gitu, segala puji hanya untuk Allah yang telah menurunkan Quran dan dijadikan Qurannya tidak ada penyimpangan sedikit pun. Wassalatu 'alal mujtaba.
Bukan wassalatu ala nabi, wassalatu ala mujtaba. Mujtaba Rasulullah SAW jadi kayak gitu, tapi setelah betul-betul memahami tentang hikmah dari khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah? Muqaddimah yang setiap kita taklim kita baca. Nah, Rasulullah SAW berkhutbah hanya itu, terus selesai. Nah, pernah seperti itu, cukup dengan itu, dan itu dijelaskan oleh ulama isinya juga. Itu tidak sekedar isi teksnya, tapi kandungannya itu sudah mencakup semuanya. Nah, karena itu singkat tidak. Nah, mungkin ditambah dengan mau'idhah 1 hadis 2 hadis akhirnya hafal. Para sahabat kenapa? Karena singkat. Nah, orang sekarang kalau dikasih khutbah 4 menit, sholatnya 14 menit itu ngerundel kabeh dan mulainya ketinggalan. Kan itu ya. Kalau muqaddimah tadi itu hampir 2 menit. Setelah itu tambah 1 hadis lebih pendek 1 menit, 3 menit. Doa di atas mimbar Rasulullah biasanya cukup singkat gitu aja. Kenapa? Ya untuk mempersingkat, dan para sahabat kan sudah banyak berdoa. Bahkan datang dari awal menunggu Jumatan, menunggu itu kan isinya adalah zikir dan doa. Tapi kalau sholat panjang. Lalu Rasulullah bersabda, termasuk tanda kedalaman ilmu orang adalah apabila khutbahnya itu pendek dan sholatnya itu panjang. Tapi itu Nabi dengan sahabat, yang mana bahwa singkat dan orang-orang itu betul-betul paham. Bahkan muqaddimahnya itu aja sudah luar biasa. Kalau nggak ada hajat untuk memberi tambahan tausiah, maka itu sudah cukup. Nah, itu adapun orang sekarang gitu, yang paling penting itu adalah bagaimana orang itu supaya mendapatkan pemahaman dari isi khutbah gitu. Nah, karena itu ya tetap dibutuhkan bagaimana khutbah itu ada poin-poinnya yang jelas dan diungkapkan dengan singkat gitu, dan mengena ya, supaya jamaah itu nanti kalau pulang itu membawa mau'idhah atau membawa nasihat itu. Nah, itu intinya. Nah, intinya bahwa diawali oleh Marwan itu naik mimbar, ditarik tapi tetap dia naik gitu. Fartafa'a faqadaba qabla shalah. Faqultulah ghayyartum wallahi, kamu merubah agama ini wallahi demi Allah. Faqala Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam. Faqala Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam. Faqultu ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lam. Ia berkata, Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam, telah berlalu apa yang kamu tahu. Faqultu ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lam. Yang aku tahu demi Allah itu lebih bagus daripada yang aku tidak tahu. Maksudnya begini, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, nah itu narik tadi itu, tapi imam tetap naik mimbar. Nah, terus Marwan yang pemimpin yang naik mimbar ini mengatakan, wahai Abu Sa'id, sahabat Rasulullah SAW, telah berlalu apa yang kamu tahu. Nah, fakultu, maka aku berkata, Abu Sa'id berkata, sahabat ini berkata ini, yang aku tahu demi Allah itu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Karena yang diketahui adalah
amalan Rasulullah SAW, amalan Khulafaur Rasyidin, terus sampai ini perubahan di dalam Islam. Faqala inna an-nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah. Lalu Marwan berkata, orang-orang setelah sholat banyak yang pergi, tidak mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah. Kata pemimpin begitu. Faja'altuha qabla shalah. Akhirnya aku lakukan sebelum sholat. Paham tak? Jadi nah orang-orang nggak mau dengarkan khutbah. Pemimpin itu kalau tidak disukai rakyatnya, khutbah tidak didengar, gitu ya. Nah jadi itu, ini pemimpin khutbah terus orang-orang masih banyak yang. Adapun di antara hikmah ya, adapun mendengarkan khutbah itu bukan wajib. Dan bahkan khutbah Jumat sendiri, khutbah Jumat, bahkan khutbah hari raya sendiri hukumnya juga bukan wajib. Artinya sholat hari raya terus tidak ada khutbah, itu sholat hari rayanya tidak batal. Beda dengan Jumatan. Jumatan nggak ada khutbahnya, tidak sah. Kalau nggak ada khutbahnya sholat zuhur 4 rakaat. Nah jadi ya itu. Karena itu kalau orang itu ketinggalan Jumatan, tidak jumpai imam sama sekali. Nah, bagaimana kalau jumpai imam tahiyat? Oh tahiyat Jumatan Allahu Akbar. Nah kebanyakan ulama tetap nambah hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena menjumpai imam. Jadi dia tetap sholat Jumat. Tapi kalau ketinggalan, nah sudah salam, nggak jumpa khutbah, nggak jumpa sholatnya imam. Nah itu ya. Nah maka nggak boleh sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat itu jamaah. Gitu. Nah itu. Nah maka kamu harus sholat zuhur 4 rakaat. Nah itu. Nah intinya bahwa khutbah di hari raya itu tidak wajib, dan yang mendengarkan juga tidak wajib. Dan pernah saya contohkan karena ada perselisihan ustadz, ada perselisihan dakwah, tapi tidak membuat tempat sholat sendiri. Kenapa? Karena masih di satu wilayah, gitu. Nah, dan wilayah itu dari awal ditempati oleh yang satu, gitu. Akhirnya ikut sholat di situ. Tapi setelah sholat ternyata mereka pergi, gitu. Dan mazharnya itu kelihatan pandangannya itu. Maksudnya orang melihat dia itu adalah orang-orang yang menjaga agama, dari pakaiannya, dari sehari-harinya, dari keaktifannya di dalam jamaah, di dalam kajian-kajiannya, itu kelihatan wah itu adalah orang-orang yang menjaga agama. Gitu. Tapi setelah sholat hari raya terus meninggalkan majelis, dan tidak 1-2 loh, banyak gitu. Gitu. Nah, mendengarkan khutbah itu tidak wajib, tapi mendengarkan khutbah itu sunnah. Yang meninggalkan berarti meninggalkan sunnah. Yang jadi masalah adalah jangan di masyarakat ini menjadi pelopor untuk meninggalkan sunnah. Sesungguhnya apalagi yang kelihatannya adalah orang yang menjaga agama, kelihatannya menjaga agama terus jadi pelopor sunnah, jadi pelopor meninggalkan sunnah. Nah, maka itu adalah tidak baik. Nah, dan juga menimbulkan fitnah di dalam agama. Nah, adapun khutbahnya sendiri itu tidak wajib. Nah, adapun yang dilakukan oleh Marwan, nah maka ini semoga diampuni oleh Allah SWT. Sesungguhnya dia adalah pemimpin yang masih menegakkan hukum Allah SWT di dalam kepemimpinannya, tidak membuat aturan-aturan sendiri. Nah, tetapi
perubahan-perubahan di dalam agama sudah mulai muncul sejak sebelum dia. Gitu. Nah bahkan di zaman Ali radhiyallahu anhu Khawarij sudah muncul. Meskipun Marwan ahli sunnah, tapi maksudnya penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar sebelum dia sendiri sudah muncul. Nah itu. Nah, adapun mengganti syariat yang asalnya khutbah itu setelah sholat dilakukan sebelum sholat, maka itu tidak dibenarkan. Orang dengar, orang nggak dengar, nah itu urusan mereka. Pemimpin juga punya hak untuk memerintahkan mereka tidak boleh pergi, tidak. Nah, tapi kalau mengganti seperti ini maka itu tidak dibenarkan. Nah, adapun pelajaran kita yang diambil bahwa khutbah menghadap kepada orang-orang. Nah, terus hadis yang diangkat panjang dan banyak faedah, diantaranya adalah ada mimbar, dan diantaranya adalah yang berupa alhamdulillah sekarang kembali seperti tuntunan sholat dulu baru khutbah, gitu ya. Baik orang itu meninggalkan maupun tidak meninggalkan. Alat Abu Sabi'ah syarah yang ke-17, ada muttikhadhi mimbarin li khutbatil id. Tidak pakai mimbar untuk khutbah hari raya. Tidak pakai mimbar untuk khutbah hari raya. Nah tadi itu naik mimbar kan gitu ya. Tapi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba di lapangan itu ada mimbar yang telah dibuat oleh Kathir ibnu Sol, kan gitu ya. Nah itu di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, sholat itu di lapangan tidak ada mimbarnya. Karena itu ada muttikhadhi mimbarin li khutbati. Dan mimbar itu bukan seperti yang di sebelah kita ini. Mimbar itu adalah yang tempat itu naik dari dataran, itu disebut dengan mimbar. Nah itu, jadi bukan dandangan meja ditaruh di depan untuk naruh buku atau untuk naruh minum atau untuk naruh apa, itu bukan mimbar. Mimbar di dalam bahasa Arab dan di dalam Islam itu tempat yang meninggi dari dataran umumnya orang. Nah, mimbar Rasulullah selundakan ke atas itu adalah mimbar. Mimbar Rasul selundakan. Nah, dan awal dibuatnya mimbar oleh Rasulullah SAW adalah tatkala para sahabat itu sudah cukup banyak. Kalau Rasulullah SAW duduk di bawah saja, yang di belakang itu kalau enggak nonjolkan kepalanya tidak kelihatan Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku buatkan mimbar untukmu, sehingga kalau engkau berkehendak untuk berdiri, engkau berdiri, tapi kalau engkau tidak berkehendak untuk berdiri, engkau duduk di atas mimbar. Itu awalnya. Rasulullah SAW setuju, akhirnya dibuatkanlah mimbar dari kayu dan ada 3 selundakan. Ada 3 selundakan. Jadi 1, 2, 3. Awal pembicaraan mimbar itu seperti itu. Sebelum itu tidak ada mimbar. Terus ada sahabat yang kayak gitu, itu disetujui oleh Rasulullah, akhirnya pertama kali dibuat mimbar seperti itu. Nah, loh sekarang mimbar Rasulullah SAW itu selundakannya kok banyak. Mulai kapan kita juga tidak tahu, tapi hadis pertama kali adanya mimbar seperti tadi dan dibuatkan oleh sahabat ini 3 selundakan. Dan akhirnya setelah mimbar itu ada, dan mimbar Nabi sekarang kan pendek-pendek gini ya. Nah, mimbar Nabi SAW di awal pertama kali itu difahami tidak pendek-pendek seperti itu. Tidak, sedikit
sedikit lagi, terus banyak sampai akhirnya tinggi, tidak kayak gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang berkaitan dengan mimbar pertama. Nah itu. Tapi itu nanti setelah itu ya, setelah ini. Nah, dan setelah dibuatkan mimbar, akhirnya Rasulullah SAW kalau memberi mau'idhah berdiri, kadang di bawah, kadang juga tetap naik. Nah, kalau duduk di atas mimbar. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau khutbah atau kalau memberi mau'idhah, kadang tetap di bawah dengan berpegangan mimbar, kadang juga naik di mimbar gitu. Nah, dan mimbar itu ada tiangnya. Tiangnya di zaman Nabi kayak apa? Juga yang penting ada tiangnya. Apakah tiangnya itu yang menyangga selundakannya itu terus ada lebihannya atau ada tiangnya sendiri? Yang penting ada tiangnya. Nah, kenapa? Karena semakin ke depan ada, kalau rumah itu ada renovasi, ya dengan itu ya. Nah itu. Nah terus yang tadi mimbar Rasulullah SAW 3 selundakan dan tidak kecil-kecil seperti mimbar yang ada sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah sholatnya di atas mimbar supaya yang lain itu melihat. Nah kalau sekarang sholat di atas mimbar Rasulullah sekarang nggak bisa. Yang sudah tahu Masjid Nabawi apalagi ke Raudhah terus mepet mimbar, tahu bahwa mimbarnya kecil, selundakannya tidak bisa dipakai sholat. Nah jadi kayak gitu. Berarti mimbar pertama yang dibuat oleh sahabat itu bisa dipakai untuk sholat. Nah jadi itu. Nah adapun di sini falaisa minas sunnah ay yakhtubal imamu yaumal id alal mimbar. Tidak termasuk sunnah khutbahnya imam di hari raya naik mimbar. Wa yadullu ala dzalika hadits Abi Sa'id al-Mutaqaddim fil adab as-sadis asyar. Yang menunjukkan hal itu adalah hadis Abu Sa'id yang di nomor 16 tadi. Ya, tatkala ke lapangan, tiba-tiba di lapangan di tempat sholat hari raya ada mimbar yang dibuat oleh Katsir ibnu Salt. Nah berarti di zaman sebelumnya belum ada. Ya, di zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin belum ada. Fa inna Abu Sa'id fuji'a bil mimbar. Abu Sa'id kaget dengan adanya mimbar. Tiba-tiba ada mimbar, yang itu. Allati banahu Katsir ibnu Salt, yang telah dibuat oleh Katsir ibnu Salt. Fadalla dzalika ala annahu lam yakun ma'rufan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Dari situ difahami dengan jelas tidak dikenal di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin. Antakuna khutbal id alal mimbar, bahwa khutbah id di atas mimbar. Walihada faqad bawwabal Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam menuliskan hadis Sahih Bukhari ada satu bab, ya, satu bab dan dituliskan oleh Imam Bukhari fi Sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Faqala babul khuruji ilal musalla bi ghairi mimbar. Bab keluar ke tempat sholat di lapangan tidak tanpa mimbar. Nah, apakah mimbar itu bid'ah? Nah itu ya. Nah jadi itu. Apabila difahami bahwa itu ibadah, lo ada mimbarnya yang enggak sunnah. Nah, kalau gitu jadinya bid'ah. Tapi kalau enggak, itu hanya itu supaya jamaah yang jauh lebih gampang perhatian terhadap khotib apabila khotibnya kelihatan. Misalnya kayak gitu. Nah maka itu sama dengan mik, sama dengan kenapa? Karena itu bukan ibadahnya tersendiri. Nah adapun seandainya tidak pakai itu, maka itu lebih sesuai dengan
Rasulullah SAW. Jadi artinya ada sunnah dan tidak sunnah tidak berarti bid'ah. Nah jadi itu. Nah sekarang tadi kita katakan kalau tempat itu tidak pakai naik kayak meja kayak gini, itu dalam bahasa Arab dan di dalam Islam tidak disebut mimbar. Kadang-kadang meja gitu aja ya. Kadang-kadang meja gitu aja. Dan di masjid di Saudi itu banyak yang dibangun tembok selundakan, terus depannya itu dikasih tembok dangdangan. Gitu. Nah, yang mimbar itu apanya? Selundakannya yang naik itu. Intinya setiap tempat naik itu adalah mimbar. Dan tembok yang untuk dandangan kayak jendela, nggak ada kacanya gitu ya. Jadi dia nanti masuk terus di atas itu, nah terus ada kotakan gini dan dia di kotakan jendela itu. Nah, yang mimbar itu temboknya itu. Nah, yang namanya mimbar itu ya tempat yang lebih tinggi dari dataran yang ditempati orang-orang, itu disebut dengan mimbar. Nah, itu. Nah, kadang-kadang ada acara kan konser atau acara apapun gitu ya, atau acara kenegaraan di lapangan terus dibuat panggung podium. Nah, mimbar itu ya tempat yang tinggi yang datar itu namanya mimbar. Adapun ininya itu dalam bahasa Arab itu aslinya bukan mimbar. Bisa meja, bisa nah jadi itu. Dan kadang-kadang gitu, apalagi kalau pengajian besar gitu ya, itu dibuat panggung terus meja sama kursi yang nyaman. Nah, karena apa? Karena syekhnya sudah tua. Akhirnya naik ke panggung, setelah itu duduk dan di depannya ada meja. Terus orang bilang di atas panggung kursi sama meja nggak pakai mimbar. Jadi mengira bahwa ini itu adalah mimbar. Nah, dan itu kesalahpahaman setelah ditranslate bahasa Indonesia. Nah, alat Abu Thamina Asyar yang ke-18, tahsisul imami an-nisa'a bil mau'idhah. Nah, mengkhususkan khutbahnya imam untuk wanita. Karena Rasulullah SAW setelah khutbah di hadapan para sahabat laki-laki, terus Rasulullah kemudian menuju ke tempat wanita, gitu, ke belakang. Nah, di hadapan para wanita Rasulullah memberi mau'idhah terus selesai. Nah, jadi di zaman sekarang kan tidak dilakukan itu ya. Kan tidak dilakukan gitu. Nah, ini bagaimana? Banyak ulama yang juga berpemahaman sunnahnya kayak gitu, tapi juga banyak yang mengatakan nah, sekarang itu sudah ada pengeras suara sehingga mau'idhah di depan itu kedengaran sampai yang paling belakang. Ada yang berpemahaman kayak gitu. Dan ada yang berpemahaman, nah sekarang jumhur ulama khutbah Jum'ah itu semuanya nggak ada khilaf 2 kali ya. Nah, jumhur ulama 4 imam madhab semuanya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, khutbah id itu 2 kali. Khutbah id itu 2 kali. Ya. Nah, dan yang melakukan di Indonesia adalah orang-orang NU. Dan yang dari NU tidak melakukan. Nah, jadi itu. Berarti mereka sesuai sunnah. Bagaimana khutbah 2 kali itu? Khutbah 2 kali, setelah pertama, setelah itu muqaddimah lagi. Alhamdulillah atau innalhamdulillah, dikasih inna nggak dikasih nggak apa-apa ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu kemudian itu adalah memuji Allah
SWT, kemudian sholawat, kemudian itu bisa langsung doa, bisa memberi mau'idhah lagi, nggak apa-apa. Sebagaimana khutbah Jumat, kadang setelah khutbah kedua masih dilanjutkan, kadang setelah khutbah kedua, kadang yang kedua setelah muqaddimah. Nah, kemudian langsung muqaddimah itu ya memuji Allah dan sholawat. Nah, setelah itu kemudian doa, setelah itu kemudian memuji sholawat dan memuji Allah lagi, kemudian salam penutup. Nah, jadi itu khutbah 2 kali. Nah, kalau ustadz itu ngerti sunnah, ya, maka meskipun tidak 2 kali, tapi berusaha bagaimana nanti di bagian akhir itu memuji Allah lagi, bersolawat lagi, kemudian doa, kemudian selesai. Nah, jadi itu. Nah, tapi tidak umum di kalangan kita, ya. Yakni ba'da faraghihi minal khutbah, maksudnya setelah khutbah di laki-laki. Fayusannu lahu ayyatiyan nisaa fi musallahunna, maka disunahkan imam itu mendatangi wanita di tempat sholat mereka, faya'idhuhunna wa yudzakiruhunna, memberi mau'idhah kepada mereka, memberi peringatan pada mereka. Wa mimma yadullu ala masyru'iyyati takhsisin nisa'i bil mau'idhah hadits Jabir, dan yang menunjukkan disyariatkannya mengkhususkan mau'idhah kepada wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW berdiri, fabada abis sholat, lalu memulai sholat, thumma khotoban nasa ba'du, setelah itu berkhutbah kepada manusia setelah itu. Falamma faragha Nabiullah SAW, setelah Nabiullah SAW selesai, nazala fa'atan nisa, turun mendatangi wanita, fadzakarahunna, lalu memberi peringatan pada wanita, wa huwa yatawakka'u ala yati Bilalin, dan dia bersandar atau memegang tangannya Bilal. Wa Bilalun basitu thawbahu yulqi fihi nisaa sadaqah, gitu. Dan Bilal membentangkan kainnya, yang mana para wanita itu melemparkan sedekahnya di kain yang dibentangkan oleh Bilal. Qala Ibnu Jurayj, qultu li atara haqqan 'alal imamil an ayyatiyan nisaa fayudzakiruhunna hina yafrugha. Ibnu Jurayj berkata kepada Atha Ibnu Abi Rabah tabi'in. Atha Ibnu Abi Rabah ini adalah imam dari kalangan tabi'in. Imam ini yang riwayatnya sangat masyhur tatkala ditanya tentang munculnya orang-orang bab umroh, munculnya orang-orang setelah umroh terus keluar ke Tan'im atau ke Jirona atau ke tanah halal untuk melakukan umroh lagi. Nah, imam dari kalangan tabi'in atau Ibnu Abi Rabah ini mengatakan, aku tidak tahu apakah yang mereka dapatkan itu pahala atau dosa. Atau Ibnu Abi Rabah itu. Nah, Ibnu Jurayj berkata kepada Ataro haqqan 'alal imamil an, apakah kamu melihat benar sekarang? Apakah zaman sekarang kamu fahami masih benar ayatiyan nisaa fa yudzakiruhunna hina yafrugha, imam setelah khutbah Id datang ke wanita terus berkhutbah kepada wanita, memberi mau'izah kepada wanita. Qala inna dzalika la haqqun 'alaihim wa ma lahum alla yaf'alu. Gitu. Sesungguhnya itu kebenaran yang menjadi kewajiban mereka atau yang seharusnya mereka lakukan. Wa ma lahum alla yaf'alu, mengapa mereka kok enggak melakukan kayak gitu? Gitu. Wa qad dalla ala dzalika ahaditsun ukhra. Maksudnya, saya sendiri enggak tahu kenapa imam-imam sekarang enggak kayak gitu. Loh, kenapa ini atau ulama tabi'in kok tidak jadi imam? Loh, yang jadi imam itu selalu khalifah. Kalau ada khalifah jadi imam selalu khalifah. Dimanapun khalifah, penggantinya khalifah adalah pemimpin orang yang beriman,
dimanapun zaman dulu kalau ada khalifah atau ada amirul mukminin sholat, maka dia jadi imam. Nah, kenapa? Ya imam itu yang paling berhak untuk diikuti. Itu. Saya sendiri tidak tahu mengapa mereka tidak melakukan itu. Nah, itu. Waqatala ala dzalik, dan bukan berarti mendahulukan orang awam. Dah, imam-imam dulu bukan orang awam. Ulama-ulama khalifah-khalifah dulu bukan orang awam. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat tinggi ilmunya di dalam masalah agama. Itu hanya saja dunia kepemimpinan, harta yang banyak itu tidak gampang di hati orang. Itu zaman dulu, apalagi orang seperti kita. Jangankan zaman dulu, sekarang ada ulama yang masih hidup. Saya Mustafa Al-Adawi, orang Mesir, dulu ketika dia berguru di Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman, dia cerita bahwa Syekh Al-Wadi'i ini didatangi oleh pemimpin Yaman. Kamu kepingin dibangunkan apa? Dibangunkan aula yang besar, dibangunkan perpustakaan yang besar, dibangunkan universitas, dibangun apa? Nggak mau. Nggak, kita sudah cukup dengan yang ada, yang belajar tinggal di asrama sudah. Nah, terus akhirnya ngomong apapun urusan dunia, apalagi jelas untuk umat, akan diberikan kecuali satu. Kalau satu taruhannya adalah leher, apa itu? Kursi. Adapun urusan dunia, urusan apa, silahkan. Nah, pemimpin di dunia masih ada yang kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu ya di akhir-akhir ini. Nah, tapi kalau pemimpin sekarang itu tidak gampang merelakan harta untuk kebaikan umat, tidak gampang ya. Itu. Pemimpin sekarang itu, apalagi kalau demokrasi lebih kepada harta. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya. Nah itu. Kalau zaman dulu harta dikorbankan semuanya untuk apa? Untuk jabatan, masih banyak yang kayak gitu. Meskipun harta dan jabatan itu selalu atau yang sering itu umumnya gandeng, tapi merelakan harta untuk jabatan itu banyak dulu. Nah, tapi kalau demokrasi enggak. Kenapa? Nah, nanti setelah 5 tahun lah nggak dia bohong. Kalau hartanya dihabiskan untuk itu, setelah 5 tahun lah nggak punya apa-apa gitu. Nah, jadi Waqadala ala dhalika ahadits ukhar ghairu ma dzukir fayambaghi li khutaba'il idain ay yatanabbahu limithli hadzal amr wa alla yastahyu min tatbiqi hadhihi sunnah. Karena itu hendaknya khatib-khatib itu berusaha untuk melakukan seperti ini dan tidak usah ada rasa malu untuk mengamalkan sunnah. Ini tidak bisa secara zahir maka khutbahnya. Tidak bisa secara zahir maka khutbahnya. Khutbahnya dijadikan di awal itu secara umum, di bagian akhir mau itu untuk para wanita. Paling tidak berusaha mendekat sunnah. Nah, alat tabutasi asyar yang ke-19, ada mudhabhil udhiyah illa ba'da sholatil id. Tidak menyembelih kurban kecuali setelah sholat. Ya. Tadi saya lihat syuruknya itu jam lebih 25, kalau tambah seperempat jam 40. Sebentar lagi ya. Alat tabutasi asyar yang ke-19, ada mudhabhil udhiyah illa ba'da sholatil id. Tidak menyembelih kurban kecuali setelah sholat id. Wadhalika fi idul adha, itu di idul adha. Faqad qala sallallahu inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya. Rasulullah SAW bersabda, hari raya kita mulai dengan sholat.
Tsumma narji'u linanhar. Lalu kita pulang dari sholat untuk menyembelih. Ya. Menyembelih boleh di tempat sholat, boleh di rumah. Ya. Boleh di mana saja. Bagaimana kalau di masjid? Tidak apa-apa, tapi jangan sampai mengotori masjid. Berusaha tidak mengotori masjid. Berusaha tidak mengotori masjid. Ya. Ada artikel tidak benar menyembelih di masjid. Kenapa? Jumhur ulama mengatakan darah itu haram. Terus mereka mengotori masjid dengan darah. Nah, juga. Nah, apabila tidak bisa menjaga, maka itu adalah betul. Tapi kalau bisa menjaga bahwa darah yang mengalir itu haram, darah yang mengalir haram. Adapun darah yang nempel di daging, nah, setelah disembelih dengan benar, maka itu tidak haram. Bukan gitu bahasanya. Darah itu jumhur ulama darah itu adalah najis. Jumhur ulama mengatakan darah itu adalah najis. Terus nyembelih hewan di masjid berarti mengotori masjid dengan najis. Artikel yang menulis itu kebetulan Ustaz Sunnah, itu betul. Nah, tetapi berkaitan dengan larangan menyembelih di masjid apabila tidak bisa menjaga masjid dari yang najis. Adapun apabila menjaga di luar masjid kemudian dikerjakan di halamannya, nah maka insya Allah tidak apa-apa. Nah, adapun berkaitan dengan najis, juga yang najis itu darah yang mengalir waktu disembelih menurut jumhur. Adapun darah yang nempel di daging setelah disembelih dengan benar itu halal, dan semua yang halal itu tidak najis. Tidak ada yang halal najis, itu tidak ada. Dan tidak ada yang najis itu halal dimakan. Tidak ada. Semua yang najis tidak boleh dimakan. Semua yang boleh dimakan, tidak ada yang najis. Nah, darah yang nempel itu tidak najis. Darah yang najis itu adalah darah yang mengalir. Dan lafaz najis itu pemahaman jumhur terhadap hukum darah, hukum suci atau najis, bukan hukum halal haram. Nah, jumhur ulama mengatakan darah yang mengalir itu adalah najis. Nah, adapun pemahaman itu gampangannya, kalau tidak murni kembali kepada teks maka sangat kuat, karena itu jumhur ulama. Bagaimana sangat kuat? Karena adzabhu iraqatud dam, menyembelih itu adalah mengalirkan darah, dan darah yang mengalir itu haram, dan itu dibuang, dan itu di zaman Nabi pun dibersihkan, menunjukkan bahwa itu semua adalah najis. Nah, itu. Yang kedua, ada faedah. Kambing, sapi dan semisalnya kalau mati tanpa disembelih itu berarti darahnya tidak dialirkan. Nah, ya, namanya bangkai. Tidak ada perbedaan sedikit pun karena hadisnya jelas bahwa bangkai itu najis. Apa bedanya? Ini disembelih suci, ini daging atau kambing setelah disembelih, selesai disembelih terus dipindah, mati. Terus ini mati, itu baru kereta taruh di sebelahnya. Apa bedanya? Itu mati, ini mati, itu najis, ini enggak najis. Karena itu disembelih, ini enggak disembelih. Nah, nyembelih itu apa? Nyembelih itu mengalirkan darah. Itu darahnya telah dialirkan, itu kambing mati suci,
ini darahnya tidak dialirkan, kambing mati, yang ini najis. Sama-sama mati, ini suci, ini najis ya, sama-sama baru. Kenapa? Itu telah dialirkan darahnya, ini belum. Nah, seolah-olah atau dengan akal, meskipun agama itu bukan dasar akal ya, dengan akal, oh ini campur dengan darah, kan nggak disembelih. Lah darah itu najis, akhirnya bangkainya jadi najis, dagingnya jadi najis. Bukan bangkainya jadi najis, tapi dagingnya jadi najis. Kenapa daging ini suci, daging ini najis? Karena ini disembelih, ini nggak disembelih. Nah gitu. Nah, disembelih itu apa? Disembelih itu dialirkan darahnya. Ini nggak dialirkan. Berarti yang telah dialirkan darahnya jadi suci, yang nggak dialirkan darahnya campur najis. Berarti yang menjadikan najis itu adalah darah tidak dialirkan, kan itu ya? Itu pemahaman. Dari situ akhirnya kuat dan menjadi pemahaman jumhur ulama bahwa darah yang mengalir itu lafaz ayat, lafaz hadisnya haram, najis apa enggak? Jumhur ulama mengatakan najis. Nah jadi itu. Ada beberapa ulama yang mengatakan enggak najis. Kenapa? Najis itu hukum syar'i, najis itu hukum syariat, gitu. Dan dalam Quran dan dalam hadis tidak ada lafaz bahwa darah itu najis. Akhirnya tidak dipahami najis. Tapi itu sebagian ulama, jumhur mengatakan darah itu najis. Gitu. Nah, adapun haram, ayat hadis semuanya mengatakan haram, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nah, itu masalah haramnya. Gitu. Nah, yang haram tidak berarti najis, betul. Yang haram tidak berarti najis, tapi untuk darah jumhur ulama mengatakan najis. Nah, dari situ akhirnya ada yang menulis artikel bahwa tidak benar menyembelih kambing di masjid. Masjid tidak boleh dikotori dengan barang najis. Ya, yang menyembelih jangan sampai mengotori masjid dengan darah yang najis. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah sholatu manarji ulinan har, lalu kita pulang untuk menyembelih. Dan nanti ada pembahasan hendaknya menyembelih di tempat sholat hari raya. Tapi kalau di dalam pembahasan ulama menyembelih di tempat sholat hari raya itu bukan di masjid, karena sholat hari raya kan lapangan. Ya. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang menyembelih dulu, siapa yang sholat dulu baru menyembelih, sesungguhnya dia telah sesuai dengan tuntunan kami. Wa man dzabaha qabla dzalika, dan siapa yang menyembelih dulu sebelum sholat, fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli, maka itu daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya atau kepada yang lainnya. Laisa minan nusuki fi syai', sama sekali tidak termasuk kurban. Fadal haditsu dilalatan wadhihatan ala anna sunnah adamu dzabhil adhahi illa ba'dal faraghi min sholatil Id, menunjukkan makna yang sangat jelas bahwa menyembelih itu setelah sholat hari raya. Ayyakuna dzabhul adhahi fi makanil musalla, sunnahnya menyembelih hewan itu di tempat sholat. Ya, di tempat sholat. Nah, di tempat sholat boleh, di rumah juga boleh. Mana dalilnya? Lah tadi di atas. Tadi yang di atas tadi itu. Gitu. Summa narji, lalu kita pulang linan haro untuk menyembelih, kan itu tadi hadisnya di atas. Jadi boleh di mushola, boleh di atas. Sunnahnya menyembelih sendiri apabila bisa, itu ada semuanya kan. Nah, jadi boleh
menyembelih di tempat sholat, boleh menyembelih di rumah. Gitu. Yani ba'dal faraghi min sholati wal khutbah, setelah selesai sholat dan khutbah menyembelih. Fa inna minas sunnah adzabhu bil musalla ba'da sholat. Termasuk sunnah menyembelih di musola setelah sholat. Gitu ya. Dan tadi sudah kita katakan ada yang kayak begitu, ada yang pulang baru nyembelih. Dua-duanya adalah benar. Gitu ya. Lianna Nabi sallam kana yadharu aw yadhbahu bil musalla, karena Nabi sallam menyembelih di tempat sholat. Gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya, dan yang tadi diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, pulang terus menyembelih, terus ya hadis yang lainnya di mushola itu. Walau dzabha al-udhiyah fi makanin akhar la jaza. Kalau menyembelih di tempat lain, tidak di tempat sholat, juga boleh. Wala yalzamu ayyadhbaha al-alaf minan nasi fi makanil musalla. Dan tidak harus menyembelih apalagi ribuan di tempat sholat. Li'annahu qad yadiku bihim, karena bisa desak-desakan. Nah, yang lebih pas bahwa di musola juga benar, di rumah atau di manapun juga benar. Lalu ada di zaman sekarang ini kegiatan menyembelih hewan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di daerah minus, di daerah yang jauh. Kegiatan-kegiatan dilakukan sekarang macam-macam, terobosan apa? Oh, kita sekarang mengumpulkan kurban jamaah, terus kita sembelih di Bromo, di daerah terpencil, di tempat yang mayoritas non muslim. Untuk apa? Untuk dakwah. Terus dakwah apa di sana? Ya dakwah bilhal, katanya begitu ya. Dakwah bilhal apa? Dakwah dengan praktek amal ini. Terus dibagikan kepada siapa? Kepada semuanya. Agamanya mereka apa? Itu katanya mayoritas muslim. Gitu. Dikasihkan semuanya. Nanti yang diajak untuk ikut bantu kerja itu yang Islam, dan itu minoritas, hanya beberapa rumah, tapi dibagikan kepada semuanya. Nah, tidak boleh. Kurban tidak boleh diberikan kecuali kepada orang Islam, dan kalau tidak Islam diberi yang ahli kitab. Hewan kurban tidak boleh dibagikan kepada non muslim yang bukan ahli kitab. Diberikan kepada orang Islam. Kalau lebih tidak apa-apa diberikan kepada non muslim yang ahli kitab. Yang ahli kitab apa? Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran gitu, hanya boleh untuk ahli kitab. Yang tidak ahli kitab tidak boleh. Nah, di awal-awal surat Al-Maidah, kita tafsirnya di sini surat apa? Sampai surat baru Ali Imran. Kita sudah masuk An-Nisa, baru Ali Imran tafsir kita. Al-Maidah, Al-An'am. Oh, sudah jauh ya. Berarti sudah melewati Al-Maidah. Al-Maidah surat kelima. Nah itu. Saya jadi ingat. Ya, dulu saya juga sudah menyampaikan bahwa kurban tidak boleh diberikan kepada, waktu itu saya mengatakan pengurus masjid itu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kenapa? Pengurus itu adalah amanah. Itu. Anda tidak siap, jangan jadi pengurus. Anda jadi pengurus harus lantang ketika rapat yang non muslim bukan ahli kitab tidak boleh diberi. Loh, yang gak enak. Kalau gitu saya berlepas diri, bilang aja begitu waktu rapat. Kenapa? Karena saya sudah ngaji, dan di dalam Quran hewan kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim yang bukan ahli kitab. Nah, jadi ya gitu. Nah, zakat juga kayak gitu. Zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang ngaku Islam tapi diketahui tidak sholat. Nah, itu. Loh, itu orang itu
nggak pernah sholat. Bapak tahu dari mana nggak pernah sholat? Nggak pernah tahu di masjid. Nah, kalau sholat di rumah, nggak tahu. Itu namanya bukan nggak sholat. Itu namanya bukan nggak sholat. Itu bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu. Jangan bilang dia nggak sholat. Bapak nggak tahu. Saya nggak tahu dia sholat atau enggak. Nah itu. Adapun orang yang diketahui nggak sholat, tidak boleh dikasih zakat. Saya tahu dia nggak sholat. Tahu dari mana? Saya beberapa kali bersama dia. Nggak pernah tahu dia sholat. Terus ketika saya bersama dia sehari 2 hari misalnya, nggak sholat dia. Nah, maka nggak pernah tahu sholat satu. Yang dia tahu 1-2 hari atau beberapa hari itu jadi bukti. Itu ketemu, itu namanya saya tahu dia nggak sholat. Nah, apabila telah diketahui nggak sholat, maka tidak boleh diberi zakat. Nah, kalau korban masih lumayan ya. Kalau korban itu non muslim saja, kalau ahli kitab masih boleh. Lah pengurus banyak yang nggak ngerti. Nah, itu urusan mereka. Kenapa? Karena mereka kan nggak ngerti, gitu ya. Nah, mereka dituntut oleh Allah Taala untuk ikut bermajelis taklim. Nah, mereka dituntut untuk ikut bermajelis taklim. Nah, kalau sudah tahu, ngapain jadi pengurus? Dapat gaji apa? Kan itu. Dari ingin dapat pahala, tambah dosa kalau melanggar. Diamanahi terus tidak amanah. Nah, karena itu di dalam beragama itu enak ya. Nelapung saya maunya cari pahala kok tidak benar. Ya biar diurusi mereka. Lah, jangan berprasangka mereka dosa. Kenapa? Karena kalau mereka membagi kepada non muslim itu karena tidak ngerti, itu urusan Allah. Tapi kesalahannya adalah karena mereka tidak mau belajar. Ada taklim tidak pernah dihadiri, itu salahnya. Sehingga akhirnya melakukan hal-hal itu tidak ngerti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma